Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Nur Wahid. Di sini saya akan membacakan PPT Hukum Pidana. Nama saya Hidayat Nur Wahid dengan NIM 106220080. Pengertian hukum pidana menurut 10 pakar hukum dan asas-asas hukum pidana. Pembahasan 1. Pengertian hukum pidana. Pidana berasal dari kata straf yang sering didefinisikan dalam istilah hukuman atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukuman atau sanksi baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana tersebut. Definisi hukum pidana menurut beberapa pendapat pakar hukum dari barat mengenai hukum pidana antara lain sebagai berikut. Pompe menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Apeldoorn menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti hukum pidana material yang menunjukkan pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, di mana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yakni bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntunan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggaran. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk pelanggaran bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntunan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk bertanggungjawabkan menurut hukum. Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana material dapat ditegakkan. Menurut De Haze Wignell Surginga dalam bukunya membagikan hukum pidana dalam arti objektif atau ius penale yang meliputi perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak. Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan apabila norma itu dilanggar yang dinamakan hukum penitensier. Subjektif ius penendi yaitu hak negara menurut hukum untuk menurut pelanggaran delik atau untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana. Menurut menyatakan bahwa hukum pidana diberikan dalam artikel kerjanya sebagai peraturan hukum objektif yang dibagi menjadi 1. Hukum pidana material yaitu peraturan tentang syarat-syarat bagaimana siapa yang bagaimana sesuatu dapat dipidana. 2. Hukum pidana formal yaitu hukum acara pidana. Menurut Al-Garjasan mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seseorang penguasa atau hakim untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan. Reaksi penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana. Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai hukum pidana antara lain sebagai berikut. Statut Kartanegaraan mengatakan bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu 1. Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggaran diancam dengan hukumannya. 2. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukumi seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
Menurut Soedarto mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistemasi yang negatif. Ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidiar. Pidana termasuk juga ditindakan maatregen, bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, suatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai. Oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan untuk memberikan alasan pembenaran tentang pidana itu. Menurut Martin Prodojohamid, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menuntunkan perbuatan-perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan dan dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dan dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menuntun dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut. Menurut Roelsan Saleh mengatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, suatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat. Sehingga isi pokok dari definisi hukum pidana itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Hukum pidana sebagai hukum positif. Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan dan bagi pelakunya. Menurut Bambang Purnomo yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, definisi ini berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri, melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain. Dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan di artinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional, definisi hukum pidana dengan benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat. B. Asas-asas dalam hukum pidana. Satu, asas legalitas. Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang fundamental. Pertama kali asas ini dituangkan dalam Konstitusi Amerika 1776 dan setelah itu dalam pasal 8 Declaration des droits de l'homme de 1789 di Prancis. Asas legalitas ini kemudian tercantum dalam KUHP berbagai negara di dunia. Di Prancis, asas ini pertama kali termuat dalam pasal 4 Kode Penal yang justru Napoleon Bonaparte tidak ada pelanggaran, tidak ada delik, tidak ada kejahatan yang dapat dipidana berdasarkan aturan hukum yang ada, sebelum aturan hukum itu dibuat terlebih dahulu. 2. Asas tiada pidana tanpa kesalahan. Pembahasan mengenai asas tiada pidana tanpa kesalahan yang kemudian oleh Khairul Huda dikembangkan menjadi asas tiada penangguhjawaban pidana tanpa kesalahan akan menjadi semakin penting, bukan hanya karena secara keilmuan asas ini mesti dipahami oleh para mahasiswa Fakultas Hukum, maupun lebih jauh dari itu, asas ini secara eksplisit verbis akan diterapkan dalam RKUHP. Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau dalam istilah lain disebut dengan Ginster-Zonders-Schuld atau punishment with spoil. 3. Asas-asas tidak berlaku surut. Mengenai asas ketentuan pidana dalam undang-undang tidak boleh berlaku surut. Berlaku surut dikenali juga dengan istilah retroaktif. Asas ini merupakan asas undang-undang
hukum pada umumnya dan juga merupakan asas hukum pidana sebagai tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. 4. Asas larangan penggunaan analog. Mengenai asas dalam penggunaan analog dan beberapa hukum pidana menggunakan analog dalam hukum pidana berarti menganggap sesuatu sebagai termasuk dalam pengertian dari suatu istilah atau ketentuan undang-undang hukum pidana. Karena sesuatu itu banyak sekali kemiripan atau kesamaan dengan istilah ketentuan tersebut. Dengan perkataan lain, analogi terjadi bagaimana menganggap bahwa suatu peraturan hukum tertentu juga meliputi suatu yang banyak kemiripannya atau kesamaannya dengan yang telah diatur.